Mau tak kasih ijazah supaya kantongnya gak kosong, mau? Temen dah? Mau, urusan duit. Tapi gak apa-apa wis, ya. Ini sampean gak bingung, ya. Temen diambil, dikerjakan ijazah ini. Saya terima ijazah ini dari guru Habib Muhammad bin Abdullah Haddar Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Ente baca ini, kantongnya itu gak bakal kosong dari duit. Tapi ojo medit loh ya. Janji gak medit? Gak, suaranya lemes. Janji gak medit? Ya medit dua apa? Ojo saken. Gak medit di dua gak medit. Ya medit di dua gak medit. Baca setiap habis sholat duhur La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kah? 100 kah? Diterima? Qabilnal ijazah, ayo. Dibaca. Mana? Gelem mana? Tambahi gelem? Gak kuat gitu. Anak-anak baca kan? Rizki gak akan kurang. Baca Waqiah. Rizki ente lu lancar. Lancar. Aku dapat ijazah juga dari guru banyak ini. Baca surat Waqiah setelah habis sholat asar. Terima ijazah ini. Gobil tuh. Ya wis gak bingung. Ya. Qabilnal ijazah. Ya. Iki masalah gak iso istiqomah iki bingung duit tok. Bingung duit wis wis paham aku. Bingung masalah duit iki. Salat bingung, kesusu, ngaji, baca Quran. Orang yang sering baca Al-Mulk, maka jasadnya akan dirawat, dijaga di alam kuburnya. Orang yang sering baca Al-Waqiah, dilimpahkan rizki yang kemudian terbuka mudah untuknya. Orang yang rajin baca Al-Baqarah, Ali Imran, saat pulang di hari kiamat nanti dilindungi oleh dua awan yang... Baca amalan ini, agar tidak dihipnotis orang jahat. Amalan ini lumayan pendek dan mudah dihafal. Ketika kalian bepergian dengan membawa barang berharga, pergi ke bank ingin mengambil uang ataupun melakukan transaksi, agar tidak dihipnotis oleh orang jahat, bacalah amalan ini 9 kali sebelum kalian berangkat. Waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Amalan ini berada di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19.
إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Bagaimana membaca ayat-ayat pendek terbalik? Misal rakaat pertama surat An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat pertama Qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu kan sungsang tuh. Sungsang ayatnya. Ceramahlah kepala kantor Kementerian Agama di madrasah tempat saya kuliah, Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Siapa yang membaca ayatnya sungsang, rakaat pertama dia baca Qul huwallah, rakaat kedua dia baca Alam Nasrah, maka tidak ada pahala. Kebetulan kepala kantor Kementerian Agama itu orang Bugis. Saya mendengar waktu itu Aliyah. Setelah di Mesir dapat saya, rupanya itu bukan hadis Nabi, pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, mazhab Hambali, kata dia sungsang gitu tak apa-apa, sah, tapi kurang adab. Adabnya bagusnya berturut-turut. Jangan dari juz 30 Alam Nasrah, habis itu Wattini Wazzaitun. Wattini Wazzaitun, habis itu Iza Ja'a Nasrullah. Iza Ja'a Nasrullah Qul huwallah. Saya Pak Ustaz tak ada apa lain. Kul artinya kul tulis susun. Ini ayat luar biasa. Saya dapat ijazah bacaan surat ini Alam Nasrah nggih. Setiap selesai sholat, tangan kanan pegang perut sebelah kiri. Setiap selesai sholat, tangan kanan pegang perut sebelah kiri sambil baca Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya dapat ijazah ini dari pengarang kitab ini, dari Syekh Maliki, dari Abu Ya Muhammad Alawi Al-Maliki, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, nyambung terus sampai ke atas. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Alam Nasrah
setiap selesai sholat, walaupun cuma 1 kali, kalau sempat 3 kali monggo, kalau nggak sempat walaupun 1 kali, sambil tangan kanan pegang perut sebelah kiri, dada tapi sebelah kiri, maka setiap kesulitan orang itu akan dimudahkan oleh Allah, kesusahannya akan disingkap oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki yang tidak diduga-duga. Rizki dalam artian yang luas, bukan cuma makan minum uang, bukan ya, sehat walafiat, istiqomah ibadah, iman tambah mantep, ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solihah, ilmunya bermanfaat. Ini semua adalah rizki yang luas, ya, dalam artian rizki. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Saya akan mengatakan ajaznakum, artinya saya ijazahkan kepada panjenengan. Panjenengan jawab qabiltul ijazah, ajaznakum. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan sering membaca istighfar. Istighfar dilakukan dengan mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Beristighfar biasa dilakukan apabila umat Islam meminta ampun kepada Allah atas semua dosa yang telah dilakukan. Orang yang rajin mengucapkan kalimat istighfar bukan hanya akan mendapatkan pengampunan dari Allah, tetapi juga akan mendapatkan hal lain yang sudah Allah janjikan. Apa yang saya dapatkan kalau saya beristighfar? Ada 9 janji Allah kalau kita selalu beristighfar. 1. Allah akan memberikan pahala. Yang pertama, akan dicatatkan pahala buat Anda sendiri, karena istighfar ucapan yang tidak butuh energi. Hanya lisan dan bibir kita yang bergerak, suara sedikit saja, tidak ada energi yang besar. Sedangkan itu adalah ibadah yang besar pahalanya. Allah memerintahkan umat Islam dan juga memerintahkan Nabi Muhammad untuk beristighfar kepada Allah. 2. Allah akan mendatangkan rezeki, bahwa istighfar merupakan sebab utama dalam datangnya rezeki kepada umat Islam. Al-Qurtubi radhiyallahu anhu berkata tentang tafsir surah Hud ayat 52. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil-dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki. 3. Allah akan memasukkan umat Islam ke dalam surga, bahwa istighfar adalah sebab utama Allah akan memasukkan umat Islam ke dalam surga. Istighfar merupakan salah satu zikir pagi dan petang yang sangat dianjurkan. Dengan beristighfar, Allah akan mengampunkan segala dosa yang pernah umat Islam perbuat. 4. Allah akan menghapuskan dosa, bahwa di dalam Al-Quran penyakit itu adalah dosa dan penyembuhannya adalah dengan beristighfar. Oleh sebab itu, istighfar merupakan sebab utama Allah akan menghapuskan dosa-dosa. 5. Istighfar dapat mencegah hukuman dari Allah, bahwa orang yang gemar membaca istighfar maka Allah akan menjauhkannya dari hukuman ataupun azab. Al-Hasan Bashir radhiyallahu anhu berkata, wahai anak Adam, meninggalkan dosa lebih ringan bagimu daripada mencari taubat, dan ketahuilah bahwasanya pada saat kau meninggalkan perbuatan dosa, atau kau beristighfar pada saat berbuat dosa, maka azab Allah tidak akan datang. 6. Allah akan mengangkat derajat. Nabi Muhammad berkata bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi mengangkat derajat seseorang hamba saleh di surga, sehingga dia bertanya yang sudah mati diangkat derajatnya tinggi di surga. Hamba ini bingung, dia tidak pernah merasa berbuat amal yang bisa membuat dia ke derajat itu. Lalu dia bertanya, wahai Robku, dari mana nikmat ini hamba dapatkan? Maka Allah mengatakan, dari istighfar anakmu untukmu. 7. Allah akan mensucikan hati. Nabi Muhammad bersabda, kalau seorang mukmin berbuat dosa akan menjadi titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia bertaubat kemudian dia beristighfar kepada Allah meninggalkan dosanya, maka akan diangkat noda hitam itu dalam hatinya. Dan kalau seandainya dia bertaubat dan meninggalkannya serta beristighfar, hatinya kembali bersih. 8. Allah akan memberikan anak dan keturunan, bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan Abu Hanifah rahimahullah dalam musnadnya dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang datang mengeluh kepada Nabi Muhammad lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya semua orang punya anak tapi aku sendiri yang tidak punya anak. Maka kata Nabi Muhammad, dari 2 senjatamu, yaitu memperbanyak sedekah dan istighfar, maka dengannya kau akan diberikan rezeki. 9. Allah akan beri nikmat sehat dan kuat, bahwa Allah berjanji akan memberikan nikmat sehat dan kuat kepada umat Islam yang senang dan gemar membaca istighfar. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik